Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini dari Arjetapa mau memberikan solusi semangat guys. Jadi bukan solusi hidup, solusi semangat. Ini pertanyaannya, punya penghasilan 1 tahun 128 juta. Nah, bisakah di domba mempunyai penghasilan segitu gedenya guys? Itu jawabannya bisa pisan guys, bisa pisan. Nah, bagaimana itu, apa bisa dihitung secara matematikanya? Nah, untuk itu kita buat dulu runutan ceritanya dulu ya guys ya, biar kita paham dan mungkin peternak pemula yang mau ternak itu mempunyai semangat dan bagaimana takut nggak ngerti. Nah, ini hitung-hitungannya ya guys ya, atau perencanaan dari awal sampai akhir guys. Nah, pertama, biasanya itu kalau kita mau beternak itu kalau langsung besar tidak mungkin ya guys ya. Karena apa? Karena medannya itu lika-likunya banyak guys. Apalagi dari mulai tidak bisa jual ujuk-ujuk banyak, waduh itu bahaya guys. Bahayanya apa? Ya bisa-bisa habis guys, mati semua. Tapi ada kecualinya guys. Andaikan kita bener gitunya pingin begitu ya, harus ada pendampingan dari orang yang benar-benar sudah paham guys. Dalam arti kata dia sudah tahu teknologi, sudah tahu fungsi-fungsi ya pakan begitu ya kan. Nih pakan itu bukan rumput saja kan, ada yang mineralnya, ada kandungan proteinnya, magnesium, natrium, seperti itu. Udah tahu cara menanggulangi kematian dan sebagainya. Nah, bisa saja langsung berhasil begitu guys. Apalagi sekarang kan dunia terbuka guys, tinggal buka YouTube, buka internet, kita belajar begitu guys ya. Jadi jangan menganggap diri kita itu tidak mampu lah zaman sekarang mah. Asal kita mau gitu guys. Yang penting jangan malas, titik. Yang saya rasakan seperti itu guys. Jadi kematian itu dikarenakan banyak hal guys. Di antaranya ya guys, pertama, domba itu makannya kurang terus tiap hari. Nah, bisa itu terjadi kematian nantinya. Jadi tiap hari itu kurang terus, jadi masih bersuara. Nah, itu lambat laun akan kurus dan mati juga. Yang kedua, mungkin ya ada penyakit guys, kayak penyakit misalkan itu ya, kembung, mencret guys, kemudian penyakit mata, mungkin tiporos, banyak pakan tidak kontinu mungkin, alias ganti-ganti begitu guys. Kalau di domba yang namanya pakan ganti-ganti itu jelek guys, bukannya bagus. Misalkan kalau kita ngasih rumput terus, nah itu bagus. Beda sama rumput, besoknya dikasih nasi, besoknya dikasih misalkan gedebong pisang, besoknya naonnya ganti-ganti. Nah itu jelek guys, meskipun dimakan gitu. Mengapa? Nah, karena di dalam perut domba itu kan terdapat 4 bilik. Jadi kesananya malah jadi di dalamnya teh ada sebuah atau sekelompok bakteri yang sebelum merubah menjadi daging itu harus mengenali dulu apa ini. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau ganti-ganti si bakterinya tidak subur di dalamnya begitu. Jadi dia belajar lagi untuk memproses barang yang masuk, seperti itu guys. Jadi kalau yang masuknya yang biasa berarti langsung bisa dirubah menjadi daging. Nah, kalau hal ini adalah kuasa Allah guys. Jadi udah ada mesinnya, seperti itulah intinya. Nah, kemudian misalkan kalau kita pingin penghasilan yang gede nih guys, terlepas dari pengalaman begitu ya, saya ingin menggambarkan bagaimana kalau ingin mendapatkan penghasilan 128 juta per tahun guys. Nah, ini ambisi guys, tetapi ambisi yang menyemangati begitu, bukan ambisi omong kosong. Ada hitung-hitungannya guys ya, biar jadi paham begitu. Kalau dirumit-rumit pasti rumit gitu guys. Jadi saya tidak disertakan kematian, tidak disertakan yang beranak lebih dari 3 atau yang beranak 1 guys. Saya ambil taruh aja yang beranak 2 begitu guys. Karena tahun ini di tempat saya itu ya, di Kang Oman itu di Depok itu ya, di Rancaike, Kecamatan Rancaike, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah dari 4 indukan 3 guys. Ada jadi jantan betina jantan, seperti itulah. Nah, itu termasuk hitungan guys ya. Tempat saya
ada yang 1 ada yang 3, variatif lah guys. Nah saya mau ambil yang 2 aja lah biar hitungannya mudah. Nah, sebenarnya di domba mah ngitungnya gampang sekali guys ya, tetapi ini posisi kalau kita sudah paham 100% guys. Kalau masih belajar mustahil bisa begini. Ini sebagai gambaran saja bahwa teori sama praktek 50% gak sama guys, aslinya guys. Jadi seolah-olah begini, ini kan urusannya nyawa guys. Jadi andaikan kita itu ya memang nyepelekan lah, pakan kurang begitu, biarin besok saja, mati guys. Nah seolah-olah gitu. Jadi teori sama praktek aslinya berbeda. Makanya kalau dikatakan peternak sejati itu ya peternak yang sudah bisa melahirkan di kandang sendiri guys, bisa menjual kurban untuk ininya, pejantannya bisa kejual begitu guys, dan dombanya gemuk-gemuk. Nah itu yang namanya peternak sejati guys. Jadi kalau hanya teori itu belum tentu guys. Jadi ya itu harus didalami lah, jangan dipatah semangatkan tapi guys. Berlanjut. Nah untuk selanjutnya ya guys ya, untuk ini saya bicara ke pemula guys, alias yang mau belajar atau yang di tengah-tengah atau mungkin motivasi. Kadang-kadang kita motivasi di mana saja guys. Terkadang kita tanya lesu-lesu ketemu sama orang yang mempunyai nah motivasi guys. Jadi motivasi mudah-mudahan bermanfaat ini guys. Jadi sebelum nanti kan jadi ya kalau udah bisa ini guys. Jadi buat kandang kondisikan guys. Taruh misalkan kita di titik 40 ekor indukan ya guys. 40 ekor indukan buat misalkan sekatan 55 atau 10-10 ya guys. Jadi satu ruang itu 10, jadi 4 ruang 40. Nah kita harus punya pejantan 2 wajib guys, biar nggak kerepotan. Kalau 1 itu kerepotan guys, jadi kita yang susahnya dipindah-pindahnya susah. Nah biasanya kan di koloni itu jangan lebih dari 2 bulan, karena sitrus birahi itu 1 bulan itu datang 1 kali 1 bulan begitu. Yang lamanya mungkin 2 hari atau berapa hari lah. Biasanya di hari ke-20-an begitu domba birahi. Jadi pingin kawin gitu guys. Nah kita tidak tahu karena banyak kan. Kalau 1 mah mungkin bisa diamati. Kalau banyak gak mungkin diamati. Kalau lebih dari 10-20 gak mungkin. Nah mataknya di koloni guys. Jadi buat sekat-sekat 40 ya guys. Nah setelah hamil udah pasti hamil guys ya. Soalnya logikanya kan kalau anak SMA umur 19 tahun kalau dikawinkan pasti hamil. Sokwe logikanya. Kita kan harus selalu logika kan, kecuali hal-hal yang tidak kesat mata itu logika tidak bisa dibuktikan gitu guys, karena harus mati dulu. Contohnya kalau ingin lihat malaikat, nah harus mati dulu guys. Nggak bisa itu dihadirkan kecuali ciri-cirinya dan beriman. Jadi di surat Al-Baqarah guys, dalikal kitabul la raiba fihi udalil muttaqin alladzina yu'minuna. Jadi bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, jadi percaya kepada gaib teh kudu percaya heula ka Quran. Bener gitu kan. Berlanjut ah. Nah, jadi ke kandang sing alus guysnya, sing bagus, sing nyaman. Jadi kita teh tinggal di kandang teh ya merasa nyaman, enak gitu. Nah itu awal dari keberhasilan guys. Kalau kita betah nanti pingin diam di kandang lama dan beberes dan lain-lain teh bisa guys, kandang enakin. Nah nambah beritanya ini untuk orang-orang atau peternak yang punya lahan ya guys. Kalau tidak punya lahan mungkin ada triknya lagi. Ini yang normal-normal sajalah. Nah kemudian wayahna guys, bang pakan harus mulai disiapkan. Karena apa? Hitung-hitungannya ya guys, kalau untuk 10 ekor itu 2 karung guys. 2 karung yang 60 kilo, pokoknya yang gede lah. Kalau dipakai segon mah sekitar 70 kilo masuk. Nah karung seperti itu. Kalau punya 10 saja, 10 2 karung. Berarti kalau 40
40 ekor mah ya kali 4 berarti 8 karung. Jadi guys, kapasitas 40 ekor teh 8 karung guys satu hari. Nah, ini triknya ya guys. Nah, kemudian logikanya itu satu kol buntung untuk 3 hari sekali itu ngaritnya. Ya kalau orangnya pekerja keras mungkin satu pick up 3 hari sekali bisa dikondisikan dengan kuku rilingan ya guys, nyari rumput kemana-mana. Nah cuman merenan instrumennya semakin banyak, diantaranya mobil harus punya guys. Kalau nyewa mau boro-boro mau untuk guys, mobil harus punya. Nah pekerjanya yang sudah digaji guys, bukan pekerja harian. Kalau harian sama jadi riweuh guys. Riweuhnya itu ketika kita butuh gas dianya nggak ada. Nah kita cari lagi ya riweuh. Jadi harus sanggup menggaji seseorang. Terserah itu besarannya itu berapa, yang jelas kita harus bisa menentukan gajinya begitu guys. Nah segitu guys ya. Nah kemudian instrumen yang lain guys. Instrumen yang lain itu kalau punya bank pakan justru lebih enak guys, karena satu kali ngarit itu bisa sistem silase guys, dimasukin ke gentong ya. Jadi ngaritnya teh kur 1 bulan teh hanya ya mungkin 2-3 kali ngarit, tidak tiap hari guys. Jadi metodenya banyak lah, nanti di perjalanan mungkin bisa dipelajari, tetapi positif ini guys, ada gitu ilmunya, bukan kaleng-kaleng guys. Nah dari 40 teh guys insya Allah keluar semua ya, tetap izin Allah ini guys. Tak mah mungkin manusia mah hanya menurang mah ngajalanan gitu. 40 teh taruh sederhananya keluar 2 ya guys ya. Tapi kan bisa 2, bisa 3, bisa 1, bisa ya begitu, bisa tidak beranak. Tapi ini yang normal-normal saja lah. Andaikan 40 keluar 1 kali beranak itu kan 5 bulan dan ngagedekeun 2 bulan guys. Jadi 5 genep 7 bulan. Jadi totalnya itu 2 kali kelahiran teh 1 tahun 2 bulan. Begitu guys. Nah 40 teh kalau lahiran 2 teh berarti 80. Nah satu periode itu 1 tahun 2 kali, berarti 80 kali 2 berarti 160 anakan nanti guys. Mean tas 160. Nah kemudian itu kalau langsung dijual guys ya lah, kalau langsung dijual yang 160 taruh mau harga 800 misalkan guys. Nah berarti 800 teh kali 160 itu akan keluar uang 128 juta. Nah itu 1 kali panen guys, 1 tahun selama 14 bulan. Nah jadi hitung-hitungan matematikanya makan udah ketemu ya guys ya. Nah tinggal milik nanti Allah guys, jeung rezeki urang nah aya di mana begitu guys. Jadi kalau sebatas tidak bisa di amati secara statistik mah susah. Nah kalau ini mah kan nyata bisa begitu guys ya. Jadi kalau 40 ekor indukan bisa mengeluarkan uang hasil panen seperti itu guys. Nah andaikan pas dan tidaknya ya dilaksanakan saja guys. Jadi ini saya sebagai motivasi bahwa dari ternak domba ada peluang usaha begitu guys. Kalau tidak ada, mana mungkin para nabi juga melaksanakannya atau menekuninya seperti itu guys. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan guys. Kalau mau beternak ternyata udagana lumayan lah begitu guys, sama dengan usaha-usaha lain bahkan lebih guys. Karena spesial daripada beternak domba adalah pakannya bisa gratis guys, dan pekerjanya juga bisa dilakukan sendiri apabila kemauannya keras. Dan harus ingat bahwa beternak adalah
merupakan profesi yang membanggakan bagi kaum muslimin di akhir zaman, seperti itu guys. Ya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.